Selamat pagi. Ini yang kesekian kali saya membuat video. Dari 8 akun saya yang di-ban, kemungkinan besar ini yang ke berapa? 20 kali mungkin saya membuat video yang sama seperti ini. Saya coba beli dan konsumsi teh macin. Oh, kayak gini kan pasti kan ya. Teh macin. Tara. Ya, beli teh macin. Ingat ya, sekarang saya buat dus, yang lain ikut-ikutan buat dus ya. Saya pakai kartu pos, yang lain ikutan pakai kartu pos ya. Saya pakai bungkus begini, yang lain ikut pakai bungkus begini. Ayo ikut-ikutan semua. Dikembar-kembarin. Kamu nggak bisa ngikutin saya, Jess. Kamu nggak bisa ngikutin saya untuk racikan. Pasti karena saya punya 1001 model racikan yang manfaatnya sangat luar biasa. Makanya racikan macin itu banyak membawa kemujizatan, karena racikannya tidak bisa diatur sama ditiru sama yang lain. Beda banget. Beda banget ya. Saya coba beli dan konsumsi teh macin ini. Tapi kenapa pola BAB saya jadi 2-3 hari sekali? Ya pasti. Karena apa? Karena kamu merubah pola makan. Ya, orang yang merubah pola makan berarti dia lebih sehat dari sebelumnya. Sudah pasti itu. Kalau kamu tidak merubah pola makan, kamu tidak bakal bisa mencapai kesehatan yang bagus. Apalagi tidak olahraga, ya. Apalagi tidak minum racikan macin. Ya udah beda banget gitu. BAB saya jadi 2-3 hari sekali. Apa karena kurang makan nasi ya? Ya, serat itu jadi TAI. Buah itu jadi TAI. Nasi, karbo itu jadi TAI. Kamu nggak bisa ngerubah itu. Kenapa setiap hari BAB? Karena yang kamu makan gula, serat, karbo. Sisanya banyak. Serat itu kan susah dicerna. Makanya disebut serat, fiber. Kalau protein gampang banget dicerna. Makanya tidak ada sisa. Ampasnya tidak ada. Kamu makan buah, ada ampasnya. Kamu makan sayur, ada ampasnya. Kamu makan nasi, apalagi? Ya, kamu makan nasi, apalagi? Ampasnya ngejablek gitu. Makanya kamu bisa 1 hari bisa 2 kali buang itu peluru. Percaya boleh ndak boleh ya. Maaf ya, tapi sebelumnya maaf ya. Apa yang saya ngomong ini akan menyakiti banyak orang. Orang yang setiap hari BAB bisa dibilang ususnya ndak sehat. Kenapa? Karena apa yang kamu makan lambat dicerna. Lambat dicerna, akibatnya lambat diserap. Penyerapannya lambat, pasti itu. Ya. Karena penyerapannya lambat, pencernaannya lambat, maka unsur kelebihannya, unsur ampasnya berlebih. Sehingga kamu buang. Entutmu masih bau. Entutmu masih bau. Pasti itu. Ya, kenapa ya? Karena ampasnya berlebih di dalam perut. Kalau ampas berlebih itu kan bakterinya juga berlebih kan di dalam kan. Sehingga nggak usah bau ketika dibuang. Ketika anginnya keluar pun bau, Jess. Tapi kalau kamu kayak saya sering kali sih tempat tidur sama ya yang saya itu, sama bojo itu, kentut masing-masing tembak-tembakan pakai kentut. Nggak ada masalah karena nggak bau. Kecuali kami 1 harian itu makanannya geladrah. Karena diundang ke sana kemari, apa aja dimakan. Nah, pasti kentut, besoknya pasti kebuang itu, ampas itu. Tapi kalau kami makan sesuai dengan apa yang kami makan, harus, yaitu telur, daging, ikan, seafood, dan mengabaikan yang berhubungan dengan gula. Kalau saya ngomong gula itu, kamu harus menerjemahkannya adalah nasi, kentang, gorengan, tepung, gitu ya, Jas. Karena itu semua itu diterjemahkan gula itu. Jadinya gula di tubuhmu. Saya sering bilang, nggak bau tuh gitu. Karena emang nggak ada baunya. Kenapa nggak ada baunya? Ya karena yang kamu makan semuanya
keserap oleh tubuhmu. Usus halusmu menyerap itu menjadi nutrisi, yaitu asam lemak dan asam amino, dan dipakai untuk ngasih makan sel-selmu, sehingga sel-selmu itu sehat. Tidak ada sel yang tidak terregenerasi karena kamu merubah pola makanmu, yaitu dengan cara memakan protein lebih banyak daripada gulanya. Kan tubuhmu itu hanya mengenal tiga elemen kan. Tubuhmu itu taunya 3 elemen, gula, asam lemak, sama asam amino. Itu tubuhmu taunya tuh 3 ini. Asam lemak, asam amino itu adalah telur, ikan, daging, seafood, tahu, tempe. Itu dikenal oleh tubuhmu itu asam lemak sama asam amino. Itu makanan sel yang asli itu. Makanan otak supaya otaknya sehat itu. Makanan selnya supaya selnya sehat itu. Makanan membran sel supaya membran selnya sehat itu. Supaya tidak kena jantung, tidak kena kanker, tidak kena yang lain-lain itu. Makanan hormon yang paling sehat yaitu asam lemak sama asam amino. Makanan otot ya harusnya itu gitu. Nah, gulanya ada 3 gula. Nih, saya sebut di sini ada 3 gula. 1 glukosa, 2 sakrosa, 3 fruktosa. Fruktosa itu buah. Buah hanya dipakai sedikit fruktosa itu oleh liver, membantu liver, istilahnya bumbu liver untuk menciptakan kolesterol. Itu fruktosa dari buah. Madu 1 sendok itu sudah cukup. Buah 1 butir, satu biji sudah cukup. Ya, buah ya. Anggur 1 1 tangkai itu sudah cukup. Saya kalau makan anggur bisa 1 paket itu. Sekali beli 1 bungkus itu saya makan habis anggur. Pisang itu kaliumnya bagus. Ya, fruktosa gulanya. Itu Jess. Jadi jangan buah-buahan, enggak perlu itu. Dan yang paling bagus kamu makan siang. Itu paling bagus, buah. Sakrosa itu dari sayur-sayuran, kamu makan sayur. Kalau saya sih selalu menganjurkan sayur yang tidak berwarna hijau. Kenapa? Karena sayur yang tidak berwarna hijau antioksidannya tertinggi, terbaik. Sayur yang tidak berwarna hijau, kol, wortel, beet, apalagi lobak, apalagi sayur-sayur yang tidak berwarna hijau. Apalagi kalau kamu makan mentah. Jangan sekali-sekali makan sayur digoreng ya. Tidak bagus. Itu tidak bagus. Nah, barulah yang namanya gula dari glukosa. Apa itu glukosa? Nasi, tepung, gorengan. Itu glukosa semua itu. Gula-gula itu gurih. Daging olahan, hati-hati, sosis, nugget itu glukosa semua itu. Tidak ada gizinya itu. Hanya ganjel perut yang sering kali kamu katakan. Diserapnya jadi gula. Apakah tubuh tidak butuh gula? Butuh. Kan kamu butuh energi kan, ya. Tapi energi tidak butuh dari nasi, karena dari protein pun bisa diubah menjadi gula. Telur yang kamu masak udah mengandung gula. Daging yang kamu masak udah mengandung gula. Seafood yang kamu masak udah mengandung gula. Apalagi yang namanya seafood saus padang, kerang saus padang, kepiting saus padang. Itu sudah ada karbonnya. Tidak perlu dimakan pakai nasi lagi. Ya kamu makan kepiting 1 ekor, nasinya 3 piring. Modiar, Jess. Ya, itu tidak sehat itu. Ya, makanya di sini dibilang, apa karena kurang makan nasi? Ya memang, karena kamu merubah cara makanmu, berarti kamu merubah pencernaan kamu, metaboliknya dirubah. Apakah sehat? Ya, 1 minggu saya BAB 2 kali. Saya, 1 minggu. 2 hari sekali, 3 hari sekali BAB. Ini jadinya Effendi nih, tidak ada masalah. Tiap pagi saya minum racikan macin. Tidak sarapan. Makan telur jam 10, jam 11. Sore ini saya barusan tadi makan steak. Saya mampir di Abuba. Saya makan 1 sirloin. Hidup, Jess. Apakah harus seperti saya? Enggak juga, kamu bisa masak sendiri. Anak saya malah beli daging di pasar. Dia buat steak sendiri. Kalau anak saya seperti itu. Ya, semuanya pilihan ya. Mau sehat apa enggak kan itu pilihan kita. Kamu enggak bisa dengerin saya, kamu juga enggak bisa dengerin mereka. Tapi kamu memutuskan apa yang kamu dengar. Dan kamu teliti sendiri. Sehingga kamu sehat. Ya.
Sehingga